Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakaria, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 IP Garut, jurusan Matematika kelompok 2. Dalam kesempatan ini akan melaksanakan PPL siklus 1 yang insya Allah dilaksanakan di SMPN 1 Ligoong kelas 9. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya pisan saya. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Azga. Kenapa Azga? Sakit. Mudah-mudahan Azga oleh Allah Subhanahu wa taala segera diambil penyakitnya dan disembuhkan lagi supaya bisa bertemu dengan kita semua ya. Amin. Baiklah, siapa KM-nya? KM, Sipa? Silakan pimpin doa dulu, Sipa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian keluarkan bukunya dulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Sebelum kita ke materi, kita tepuk semangat dulu ya. Tahu kan tepuk semangat? Coba tepuk semangat. Semangat. You are the best, yes. Takoy kolekser. Terima kasih. Coba Bapak mau tanya dulu ya. Apakah kalian di rumah punya cermin? Punya. Coba perhatikan kalian di cermin bagaimana? Ada pantulan. Pantulannya siapa? Diri kalian sendiri. Sama enggak? Persis enggak? Atau beda? Sama. Kemudian jaraknya bagaimana? Jaraknya? Jarak benda? Jarak bayangan sama dengan jarak benda asli. Nah, baiklah. Sekarang kita itu akan belajar tentang pencerminan. Di mana dalam istilah matematika pencerminan itu sering disebut sebagai refleksi. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah kita belajar tentang pencerminan ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep refleksi pencerminan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Itu tujuan yang ingin kita capai. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kalian memperhatikan atau mengamati tayangan video yang Bapak tayangkan. Kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ini. Sesudah selesai, jadi hasil diskusi kalian presentasikan di depan kelas. Kemudian sesudah presentasi baru kita akan melaksanakan post-test atau tes akhir. Nah, baiklah. Mari kita saksikan sama-sama tayangan yang Bapak sediakan ini. Yaitu materi tentang refleksi atau pencerminan. Ini tadi tujuan pembelajarannya sudah. Coba perhatikan. Ini gambar jaraknya dapat dilihat ya. Dari sepatu anak ini kan sama dengan cermin ke
bayangan. Nah, seperti ini. Anak ini kan sedang memegang cermin ya. Otomatis jarak antara tangan benda asli dengan anak ini sama tangan bayangan anak ini itu akan sama. Selanjutnya, inilah sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Selanjutnya, pengertian dari refleksi atau pencerminan, yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Apakah berlaku pada cermin cekung atau cermin cekung? Tidak. Kalau bayangan pada cermin cembung atau pada cermin cekung sama beda? Bedanya apanya? Ukuran ya, ukuran bisa diperkecil, bisa diperbesar kalau pada cermin cekung atau cermin cembung. Makanya cermin cekung atau cermin cembung ini biasanya digunakan pada kacamata. Jadi ini hanya berlaku pada cermin datar saja. Maka di sini sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Selanjutnya, untuk memahami konsep pencerminan, silakan kalian amati video berikut ini. Gambar hasil refleksi. Contohnya gini, gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Misalnya ini ada bidang ABCD, lalu dicerminkan dengan garis ini. Cara gambarnya adalah, pertama kita lihat setiap titik sudutnya. Perhatikan ya. Kedua, perhatikan jaraknya terhadap cermin. Misalnya titik A, jaraknya kan 1, 2, 3, 4 kotak kan ke cermin. Maka bayangannya nanti juga 4 kotak dari cermin. Berarti 1, 2, 3, 4 di sini kan. Ini kita kasih nama A aksen. Jadi lambang kata titik sebagai bayangan aksen ya. Biasanya ini digunakan sebagai simbol bayangan. Kalau titik B jaraknya 1 kotak ke cermin, maka bayangannya nanti juga 1 kotak dari cermin. Berarti di sini kan, inilah titik B aksen. Begitu pula untuk titik C dan titik D, caranya sama aja. Berarti nanti titik C aksen ada di sini, titik D aksen ada di sini. Selanjutnya kita tinggal hubungkan keempat titik sudut ini. Jadinya kayak gini, Pak Beni gambar dulu ya. Tuh kan hasilnya saling Inilah gambar bayangan bidang ABCD kalau dicerminkan terhadap garis ini. Bisa dipahami kan? Sekarang kita perhatikan beberapa gambar pencerminan berikut. Kira-kira mana yang merupakan pencerminan yang tepat? Silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar pencerminan ini. Kira-kira yang mana saja yang merupakan pencerminan yang betul? Yang A, kemudian yang D, kemudian yang E. Ada lagi? Coba teliti lagi. Marilah kita bahas satu persatu. Oke, kalau sudah, mari kita bahas. Yang A, benar ya. Kalau kita perhatikan titik ini, jaraknya sama dengan bayangan. Jadi selain bentuknya sama, tapi jaraknya juga harus dan jarak sama. gambar yang kiri Ukurannya juga harus akan sama dengan jarak semua titik pada gambar yang kanan ke cermin. Jadi ini benar pencerminannya. Yang B ini salah. Karena ciri khas pencerminan itu kan dia harus berhadapan. Ini kan nggak berhadapan. Lagi pula
kalau mau dilihat jarak titiknya juga nggak sama. Contohnya titik ini jaraknya segini, bayangannya kan harusnya titik ini, jaraknya malah lebih jauh. Jadi jelas ya salahnya. Yang C salah juga, jelas banget ini gambarnya. Lalu yang D ini benar, yang E benar juga, yang F salah ya. Harusnya panjang garis yang ini sama dengan yang ini harusnya. Kalau kemana? Ternyata ini kan beda panjangnya. Terbalik ya. Dia bukan pencerminan yang tepat. Oke, gitu ya konsep dasar pencerminan. Gampang kan? Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi pencerminan itu selain bendanya bentuknya sama, ukurannya harus sama. Kemudian jarak bayangannya juga harus sama. Ya, bisa dipahami kan sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Supaya kita bisa memahami tentang cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pencerminan, kita bikin dulu sebuah kelompok ya. Coba. 4 orang aja. Berarti ini satu lagi yang belakang. Ini. Berarti sisanya 3 orang ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah LKPD terstruktur. Jadi kalian tinggal mengikuti arahan yang ada di dalam LKPD ya. Coba, silakan kalian berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ini ada petunjuknya di sini. Baca dan pahamilah LKPD dengan teliti. Tulis identitas pada tempat yang telah disediakan. Ini kan sudah ada ya. Kemudian isilah bagian yang kosong dan jawablah pertanyaan pada LKPD dengan baik. Jadi dibaca dulu, dipahami dulu. Ini permasalahannya apa. Kemudian ininya diisi. Ini juga sama. Ya, silakan. Mas lah, ada pertanyaan? Iya, dimulainya dari sini. Ini kan sifat-sifat tadi pencerminan. Tinggal kamu jawab menurutmu sama kan jarak A ke cermin dengan A ke cermin? Jarak A ke cermin dengan A aksen ke cermin sama tidak? Ya, tinggal tulis sama. Gimana, Dita? Ya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan silakan ajukan ke sana. Gimana ini kelompok ini? Bisa dipahami? Ya. Bagaimana jarak B ke cermin dengan B aksen ke cermin tadi bagaimana? Dari B ke cermin jaraknya, B ke cermin dengan B aksen ke cermin jaraknya bagaimana? Sama tidak? Sama. Tidak. Bagaimana jarak C ke cermin dengan C aksen ke cermin? Bagaimana dengan garis-garis yang terbentuk antara A, B, dan C? Aksen dan aksen apakah saling sejajar? Saling sejajar tidak? A dengan A, C dengan C, B dengan B sejajar tidak? Sejajar. Nanti untuk bahan presentasi ke depan, yang pertama itu adalah pengertian dari refleksi. Kemudian yang kedua sifat-sifat apa? Pencerminan. Yang ketiga baru pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencerminan. Perhatikan ini
jarak A ke cermin 5 satuan, berarti jarak cermin ke bayangan juga 5 satuan. Ini dia. Jarak B aksen adalah B aksen. Ini kan B. Berapa jaraknya B? Sama karena berada pada sumbu X. Ini yang akan berubah. Negatif berupa itu adalah sumbu X-nya. Y berarti di sini kalau P-nya X, Y berarti P aksennya berada di sini. Kalau ini kan ini X, Y berarti positif dua-duanya. Berarti kan ini yang robahnya yang X kan. Kalau ini negatif jadi positif berarti di sini kalau positif jadi di sini jadi negatif apa? Negatif X. Jadi untuk I dan M-nya tetap karena itu berada pada cermin. Yang robahnya itu berarti kita X yang tadinya negatif jadi positif. Jadi ini juga sama. Tapi hanya berlaku X-nya kalau Y-nya tetap. Karena tercerminannya terhadap sumbu Y. Maksudnya tuh. Ya ini mah sama, soalnya ini apa? Berdempetan. Soalnya cermin dengan ujung benda itu sama ya di sana, berarti ini mah tidak berubah. Yang berubah itu hanya P dan S. Ini kan negatif 10 jadi 10 koma. Ini juga jadi koma. Tetap Y-nya tetap, yang bawah itu hanya X-nya saja. Ini nyebut jadi doi berapa? Ya ini mah sama, soalnya ini dimasukkan ke sini. Dan ini 3,11. Nah, yang apa? Ini kan ada kotak-kotak kecil ya. Nah, ada kotak-kotak ini berarti ini teh 5, ini 5. Soalnya kalau diambil satunya di sini, ini nggak mungkin masuk 11, ini ada 11. Ya, nggak mungkin masuk. Berarti ini kan 5, 10. Nah, Siapa? udah beres ya. So, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, silakan. Silakan supaya adil ya. Jadi 4 kita saja. Takut nanti ada pertanyaan, jadi bisa kalian berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Anggota kami ada 4 orang, pertama ada Jikra, Kesya, dan saya Siva. Kami akan membacakan pengertian dari refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi yang memudahkan setiap titik suatu benda dengan cermin data. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Yang pertama, ukuran dan bentuk suatu benda dengan bayangannya sama dengan aslinya. Jarak benda ke cermin dan jarak bayangannya sama dengan bayangannya. Garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangannya asalnya sejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang beda nggak? Hasil pengerjaan kelompok 4 ada yang beda nggak? Nah, sama? Bisa kan? Ya. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Beda? Gimana? Bedanya gimana? Gimana kayak? Yang terakhir. Hasilnya beda. Iya. 20 per sama dengan 21 dikali berapa? Oh iya, yang ini mah 200 per 1 ya. Kalau harusnya seharusnya kan skalanya itu 1 berbanding 100 ya. Berarti di sini bukan 200 tapi 100 ya. Hanya skalanya 1 berbanding 100. Maka di sininya 1 per 100. Maka hasil kalinya akan 100 per 1 sama dengan 2000 cm sama dengan jadi itu di sana ya. Tuh. Kasih tepuk tangan dulu. Baiklah, itulah hasil kerja kelompok kalian atau hasil diskusinya ya. Untuk selanjutnya, coba ada yang ditanyakan dari proses tadi. Ada pertanyaan Pak dari Kesha. Kesya, ya silakan. Gimana sih Pak? Jadi Pak, bagaimana cara penyelesaian terakhirnya? Maksudnya gimana? Ini Pak, kartesiusnya. Diagram kartesiusnya. Ya. Berarti kalian, nah untuk apa? Untuk menggambar pada diagram kartesius, jadi sebelum kalian mencerminkan, kalian harus gambar dulu titik asalnya. Titik A-nya berapa, titik B-nya berapa. Sesudah digambar titik asalnya, baru kalian bisa menentukan titik hasil pencerminan atau A aksen, B aksen. Itu caranya. Oke Pak. Bisa ya? Bisa dipahami tentang konsep pencerminan dan cara pemecahan masalahnya? Dipahami Pak. Kalau sudah bisa dipahami, kita mengerjakan tes evaluasi. Silakan kalian kerjakan di halaman belakangnya masing-masing. Di estafet ke belakang. Kasih nama ya. Jangan lupa kasih nama. Caranya hampir sama dengan yang barusan kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah? Nah, kalian sudah boleh dikumpulkan ya. Dinamain dulu Pak. Dinamain atau namanya? Pakai nama. Boleh bebas mau di depan atau di belakang asal ada nama. Oke, kalau sudah, mari kita bahas. Sudah sini. Sudah aja. Sudah beres? Sini. Sudah Denan, sini. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita simpulkan sama-sama. Tadi apa pengertian refleksi itu apa? Transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu benda dengan cermin data. Itu pengertian refleksi atau pencerminan. Kemudian sifat-sifat pencerminan yang pertama jarak benda
dengan bayangannya sama. Kemana? Ke cermin ya. Kemudian bentuk dan ukuran benda sama. Ya, kemudian bayangan dengan benda aslinya membentuk garis sejajar. Itu sifat-sifat pencerminan. Kemudian untuk menggambar pencerminan kita harus menggambar dulu titik koordinat asli. Sesudah menggambar titik koordinat asli, baru dicerminkan mau kemana, mau ke sumbu X atau ke sumbu Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, berarti yang berubahnya apa? Yang berubahnya X, yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, berarti yang berubahnya itu adalah titik Y-nya. Berarti yang Y-nya tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya Y-nya negatif menjadi positif. Itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Cukup? Di depan kita akan belajar tentang transformasi bagian dilatasi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru Pak. Seru? Menyenangkan tidak? Gimana kerja kelompoknya? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalian isi lembar refleksi ini. Ya, langsung di sana, dijawabnya langsung di sana. Beres? Peningkatan apa yang kamu harapkan dari pelajaran selanjutnya? Semoga matematika itu nggak sulit. Ya, sekalian lembar LKPD-nya dikumpulin juga ya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, silakan siapkan sifat